Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Sales Official. Di video kali ini saya memberitahukan informasi penting buat teman-teman yang telah lewat pada seleksi di P3K paruh waktu tahun 2025 ini. Nah, jadi informasi ini mengenai besaran gaji P3K paruh waktu tahun 2025 sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Nah, jadi besaran gaji P3K paruh waktu tahun 2025 ini berdasarkan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 akan mengacu pada upah minimum provinsi di daerah masing-masing di mana teman-teman P3K paruh waktu berada. Gaji P3K paruh waktu 2025 ini tidak bersifat seragam di seluruh Indonesia dengan alasan karena disesuaikan dengan upah minimum dari provinsi daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Besaran gaji P3K paruh waktu 2025 ini juga tidak ditentukan oleh ijazah. Selanjutnya, penghapusan status tenaga honorer mulai tahun 2025 ini telah membawa perubahan besar pada sistem rekrutmen aparatur negara. Pemerintah telah menghadirkan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu sebagai jalan tengah. Nah, buat teman-teman semua, P3K paruh waktu ini adalah sebuah skema yang baru saja dihadirkan oleh pemerintahan untuk mengurangi angka pengangguran di seluruh Indonesia. Skema ini memungkinkan instansi tetap memperoleh tenaga tambahan, tetapi tanpa kewajiban menggaji penuh seperti P3K penuh waktu. Nah, buat teman-teman semua yang sudah terangkat sebagai P3K paruh waktu, ya. Nah, di sini juga ada perbedaan dari P3K penuh waktu. Nah, di sini perbedaannya P3K paruh waktu hanya bekerja sekitar 18 sampai 19 jam per minggu atau rata-rata 4 jam per hari. Jadi meskipun jam kerjanya terbatas teman-teman, pegawai tetap berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan juga P3K paruh waktu ini juga mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP beserta hak-hak dasar kepegawaiannya. Nah, di sini cukup jelas teman-teman bahwasannya meskipun keterbatasan kerja, P3K paruh waktu juga berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN dan juga mendapatkan nomor induk kepegawaian. Skema ini menjadi peluang bagi honorer yang belum mendapatkan formasi penuh waktu, sekaligus solusi bagi instansi dengan keterbatasan anggaran. Gaji P3K paruh waktu 2025 ini berdasarkan dengan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025, besaran gaji ditetapkan minimal setara dengan gaji terakhir pada saat masih menjadi pegawai non-ASN atau mengikuti upah minimum provinsi atau UMP yang berlaku di daerah masing-masing.
Nah, seperti yang telah saya jelaskan pertamanya tadi teman-teman, bahwasannya sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025, bahwasannya gaji akan ditetapkan setara dengan gaji terakhir saat masih menjadi pegawai non-ASN atau mengikuti upah minimum provinsi. Selanjutnya contohnya di Pulau Sumatera, di Provinsi Aceh, upah minimumnya upah minimum provinsi atau UMP-nya itu berkisar 3,6 juta. Nah, selanjutnya di Sumatera Utara, UMP-nya berkisar 2,9 juta. Di Sumatera Barat, UMP-nya berkisar 2,9 juta. Di Riau, UMP-nya berkisar 3,5 juta. Di Kepulauan Riau, UMP-nya berkisar 3,6 juta rupiah. Di Bangka Belitung, UMP-nya berkisar 3,8 juta. Di Jambi, UMP-nya berkisar 3,2 juta. Sumatera Selatan, UMP-nya berkisar 3,6 juta. Di Lampung, UMP-nya berkisar 2,8 juta. Dan di Bengkulu, UMP-nya berkisar 2,6 juta. Nah, ini adalah hasil UMP ini adalah upah minimum provinsi di Pulau Sumatera. Selanjutnya untuk di Pulau Jawa, di Provinsi DKI Jakarta, UMP-nya berkisar 5,3 juta. Di Banten, UMP-nya berkisar 2,9 juta. Di Jawa Barat, UMP-nya berkisar 2,1 juta. Di Jawa Tengah, UMP-nya berkisar 2,1 juta. Di Jawa Timur, UMP-nya berkisar 2,3 juta. Dan di Yogyakarta, UMP-nya berkisar 2,2 juta rupiah. Nah, ini adalah khusus Pulau Jawa saja, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk di Pulau Kalimantan, Kalimantan Utara, itu UMP-nya berkisar 3,5 juta rupiah. Di Kalimantan Timur, itu UMP-nya berkisar 3,5 juta. Di Kalimantan Tengah, UMP-nya 3,4 juta. Di Kalimantan Selatan, UMP-nya 3,4 juta. Di Kalimantan Barat, UMP-nya 2,8 juta. Dan Pulau Sulawesi, di Sulawesi Utara, UMP-nya berkisar 3,7 juta. Di Gorontalo, UMP-nya 3,2 juta. Di Sulawesi Tengah, UMP-nya berkisar 2,9 juta. Di Sulawesi Barat, UMP-nya berkisar 3,1 juta. Di Sulawesi Tenggara, UMP-nya 3 juta rupiah. Dan Sulawesi Selatan, UMP-nya berkisar 3,6 juta rupiah. Nah, di Kepulauan Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, di Bali UMP provinsinya itu berkisar 2,9 juta. Di Nusa Tenggara Barat, itu UMP-nya berkisar 2,6 juta. Di Nusa Tenggara Timur itu UMP-nya 2,3 juta. Di Maluku UMP-nya berkisar 3,1 juta rupiah. Dan di Maluku Utara UMP-nya berkisar 3,4 juta rupiah. Selanjutnya di Kepulauan Papua, di Provinsi Papua UMP-nya berkisar 4,2 juta. Di Papua Tengah UMP-nya 4,2 juta. Papua Selatan UMP-nya 4,2 juta. Di Papua Pegunungan UMP-nya 4,2 juta. Di Papua Barat UMP-nya 3,6 juta. Dan di Papua Barat Daya UMP-nya berkisar 3,6 juta. Nah, itu adalah hasil upah minimum provinsi di setiap daerah di seluruh Indonesia. Selanjutnya dengan acuan ini, dengan acuan atau UMP tiap provinsi yang telah
kita bahas ini mungkin menjadi acuan gaji P3K paruh waktu tahun 2025 ini, dan diperkirakan berada di kisaran 2, juta sampai dengan 5,6 juta per bulannya, tergantung provinsi dan kemampuan fiskal instansi. Jika P3K paruh waktu tahun 2025 diangkat menjadi P3K penuh waktu, gaji pokok mengikuti Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Berikut daftar lengkap gaji pokok P3K penuh waktu berdasarkan golongan. Yang pertama, golongan 1 itu berkisar 1,9 juta sampai 2,9 juta rupiah. Di golongan 2 itu berkisar 2,1 juta sampai 3 juta rupiah. Di golongan 3 berkisar 2,2 juta sampai 3,2 juta rupiah. Di golongan 4 itu berkisar 2,2 juta sampai 3,3 juta rupiah. Di golongan 5 itu berkisar 2,5 juta sampai dengan 4,1 juta rupiah. Di golongan 6 itu berkisar 2,7 juta sampai dengan 4,3 juta rupiah. Di golongan 7 itu berkisar 2,8 juta sampai dengan 4,5 juta rupiah. Di golongan 8 itu berkisar 2,9 juta sampai dengan 4,7 juta rupiah. Dan di golongan ke-9 itu bisa mencapai gajinya di angka 3,9 juta sampai 6,4 juta rupiah. Di golongan 10 itu bisa mencapai gaji di angka 4,1 juta sampai 6,7 juta rupiah. Golongan 11 itu mencapai angka 4,2 juta rupiah sampai 7 juta rupiah. Dan di golongan 12 itu bisa mencapai 4,4 juta sampai dengan 7,3 juta rupiah. Nah, setelah diangkat menjadi P3 penuh waktu, dari P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu, selain dari gaji di atas, maka P3K penuh waktu juga berhak atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu saja informasinya teman-teman. Ikuti terus channel ini supaya teman-teman mendapatkan informasi selanjutnya dari channel ini. Dan jangan juga lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share video ini supaya teman-teman mendapatkan informasi-informasi selanjutnya dari channel ini.